Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kembali lagi dengan mata pelajaran geografi di kelas 10 IPS 1 bersama ibu. Dan untuk materi kali ini tuh mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebelum itu, ibu ingin KM yang memimpin doa. Kepada KM dipersilakan untuk memimpin doa kepada anak-anak yang lain. Doa dicukupkan. Sebelum kita memasuki materi pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu karena di bangku belakang itu kebanyakan yang kosong gitu. Kemungkinan itu ada beberapa siswa yang nggak hadir ataupun sakit gitu. Yang pertama ada Gian Firdaus, ada nggak? Oh, sakit. Lalu ada Ayuni Dewi Lestari, Rivi, Dia, Ika, Dea, Cynthia, Fahmi, Diki, Aji, terus Aulia, Restunanda, Winda Aulia, Gevira Milatina, Faiz Muhammad Jaul Haq kemana? Bolos. Oh ya udah. Berarti yang sakit itu ada Gian, Faiz bolos, dan dia sakit ya. Lalu Ibu akan mengulas materi di minggu depan deh. Nah, apakah masih ingat materi minggu depan itu tentang apa? Ya, materi kemarin itu kita mengenai dinamika penduduk dan sekarang kita memasuki materi mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, Ibu pengen ngecek deh pengetahuan kalian, siapa yang pernah mendengar kata atmosfer? Coba angkat tangan. Ada enggak? Oh, ada, silahkan. Utarakan menurut Gian, atmosfer itu apa? Ya, betul sekali. Atmosfer itu merupakan pelindung atau lapisan dari planet kita yaitu bumi. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas lebih lanjut mengenai dinamika atmosfer. Sebentar ya. Sebelum kita memasuki materi inti, ada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, kalian setelah mempelajari bab 6, maka kalian diharapkan mampu yang pertama menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, dan yang kedua memberikan hasil analisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Lalu terdapat pengertian dari dinamika atmosfer itu sendiri. Lalu ada poin yang pertama mengenai karakteristik lapisan-lapisan atmosfer bumi. Secara sederhana, atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama, atmo yang artinya udara dan sfer yang artinya lapisan. Nah, Ibu juga sudah mewarnai arti dari atmo dan sfer itu biar kalian itu lebih paham dan lebih bisa menghafal mengenai arti dari atmo dan sfer itu sendiri. Jadi, atmosfer merupakan lapisan udara yang berfungsi sebagai pelindung permukaan bumi dari suhu yang sangat ekstrim. Selain itu juga, atmosfer dapat berfungsi untuk menghambat benda-benda angkasa yang akan mengancam ke planet kita, itu planet bumi, seperti meteor-meteor yang sering kita dengar bahwa terdapat meteor jatuh. Nah, itu tuh akan dilapisi atau akan melewati lapisan atmosfer sehingga tidak akan masuk ke dalam bumi. Lalu, selanjutnya itu ada
Lalu ada lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama ada troposfer. Nah, pada lapisan troposfer ini, lapisan yang dekat dengan planet kita yaitu bumi. Pada troposfer juga merupakan tempat terjadinya segala jenis peristiwa dan cuaca ataupun iklim. Seperti contoh ada petir, ada hujan, dan yang lain sebagainya. Untuk jaraknya itu dari 0 sampai 12 km. Lapisan yang kedua ada stratosfer, yang mana tempat terbangnya pesawat-pesawat yang serta terdapat ozon yang dapat menangkal sinar ultraviolet. Nah, pada ini juga kita tahu bahwa sinar matahari itu sangat panas, jadi kita membutuhkan lapisan atmosfer stratosfer untuk menangkal sinar ultraviolet itu. Nah, lapisan stratosfer ini jarak dari bumi itu 12 sampai 50 km. Lapisan yang ketiga ada mesosfer. Yang mana mesosfer ini berfungsi untuk mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke dalam bumi dengan jarak 50 sampai 85 km dari planet kita, itu planet bumi. Selanjutnya ada lapisan yang lainnya seperti contoh lapisan yang keempat ada termosfer, yang mana termosfer ini memiliki lapisan ionosfer yang berfungsi untuk penyebaran gelombang radio. Nah, jaraknya itu 85 sampai 500 km. Lapisan yang terakhir ada eksosfer, yang mana memiliki kandungan gas yang paling rendah serta gaya gravitasinya juga masih rendah. Jaraknya itu kurang dari 500 km. Lalu ada gambar yang Ibu akan berikan kepada kalian agar kalian lebih paham dan lebih mengerti mengenai lapisan atmosfer itu. Selanjutnya ada mengenai lapisan atmosfer yang tadi Ibu jelaskan, ini gambarannya. Lalu ada poin yang kedua itu ada pengukuran unsur-unsur cuaca. Yang pertama ada suhu udara. Nah, suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu wilayah di permukaan bumi yang cenderung berbeda-beda. Contohnya, di Tasikmalaya itu masih terdapat gunung seperti contoh Gunung Galunggung. Nah, udara kita masih sejuk ya kalau misalkan di Tasik, serta masih banyaknya ruang terbuka hijau ataupun pepohonan yang masih banyak di perkotaan. Berbeda dengan ibu kota Jakarta yang sudah minim sekali mengenai RTH atau ruang terbuka hijau. Lalu itu merupakan suatu perbedaan antara di Tasikmalaya dan di ibu kota Jakarta. Lalu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara. Yang pertama, lamanya penyinaran matahari, dan yang kedua, sudah datang sinar matahari. Nah, lalu poin yang kedua itu mengenai tekanan udara. Nah, tekanan udara adalah berat massa udara di atas suatu wilayah. Tekanan udara juga menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentunya. Selanjutnya itu ada materi mengenai pengukuran unsur-unsur cuaca. Yang pertama ada angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari daerah atau tekanan udara yang maksimum ke tekanan udara yang paling rendah. Nah, untuk alat yang mengukur angin itu ada anemometer. Poin yang keempat ada kelembapan udara. Kelembapan udara ini merupakan atau berkaitan dengan kandungan air dalam udara. Semakin banyak kandungan air di udara, maka udara tersebut akan semakin lembab. Namun, semakin banyaknya penyerahan matahari, maka penguapan juga akan semakin tinggi. Ini mungkin tergantung dari sinar mataharinya tersebut. Selanjutnya ada awan. Awan merupakan kumpulan titik-titik air atau kristal es di dalam udara yang terjadi karena adanya kondensasi
atau sublimasi dari uap air yang terdapat dalam udara. Nah, yang keenam ada curah hujan. Nah, merupakan jumlah air hujan yang turun dari langit ke bumi dalam waktu tertentu yang diukur dalam harian, bulanan, ataupun tahunan. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Jika tidak ada, Ibu akan lanjut lagi karena materi ini masih banyak. Nah, lalu karena nggak ada pertanyaan, jadi Ibu langsung ke karakteristik iklim ya. Yang pertama, dalam segi pemerintah ada 2 poin. Yang pertama, upaya mitigasi dan adaptasi, dan yang kedua, contohnya perikanan. Nah, dalam upaya mitigasi juga, salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah sehubung dengan adanya adaptasi, perlunya membuat perencanaan dan persiapan dalam menghadapi bencana, termasuk di dalamnya itu sistem peringatan sejak dini. Nah, contoh yang kedua, perikanan. Di sektor perikanan juga, pemerintah perlu memberikan bantuan berupa informasi kepada para nelayan. Nah, pemerintah juga dapat membantu dan memberikan bantuan finansial yang dapat memiliki kapal atau kapal yang canggih untuk mencari ikan. Contohnya, informasi kayak BMKG, cuaca hari ini akan terjadi badai. Dan selanjutnya, hari selanjutnya itu akan terjadi panas. Kemungkinan para nelayan itu mengambil ikan itu di waktu yang baik ataupun tidak adanya badai ataupun hujan lebat gitu. Sehingga ini merupakan penting bagi nelayan untuk mencari ikan, dan pemerintah seharusnya lebih cepat memberikan informasi kepada para nelayan karena mereka juga membutuhkan pekerjaan, yaitu mengambil ikan untuk menghidupi kehidupan merekanya masing-masing. Lalu ada masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga penting untuk menjadi atau misalkan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Nah, masyarakat ini memiliki tanggung jawab yang sama menekan untuk emisi gas rumah kaca. Terdapat beberapa upaya dalam mengurangi emisi, di antaranya yang pertama ada gunakan lampu hemat energi dan membuat jadwal untuk penerangan rumah yang akan mengurangi konsumsi listrik secara signifikan. Seperti Ibu yang mengekos, nah Ibu sebelum keluar kosan itu Ibu selalu mematikan kipas angin ataupun lampu karena itu akan mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi Ibu sedikitnya sudah mengimplementasikan mengenai upaya dalam mengurangi emisi gas rumah kacanya. Untuk yang kedua ada gunakan peralatan elektronik dengan efisien, seperti menggunakan televisi, kipas angin, serta jangan lupa untuk mematikan alat tersebut setelah dipakai, seperti contoh yang kayak tadi ya. Nah, poin yang terakhir adanya pengaruh perubahan iklim, pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Yang pertama itu ada mencarinya es di kutub. Perubahan iklim dapat menyebabkan mencairnya es dan gletser di dunia, terutama di kutub utara dan selatan. Dapat diketahui juga bahwa es yang menyelimuti bumi, permukaan bumi telah berkurang sejak 10% pada tahun 1960. Sementara ketebalan es di kutub utara telah berkurang 42% dalam 40 tahun terakhirnya. Lalu yang kedua ada pergeseran musim. Perubahan iklim menyebabkan terjadinya pergeseran musim seperti musim kemarau lebih lama dan musim hujan yang akan berlangsung dalam waktu yang singkat dengan curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya. Seperti contoh, kita ini dilanda kemarau yang sangat panjang. Itu merupakan pengaruh dari perubahan iklim dan itu juga berpengaruh terhadap kita sebagai manusia yang memiliki kehidupan di bumi ini. Selanjutnya itu ada mengenai
Peningkatan permukaan air laut. Menurut IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, dalam 100 tahun terakhir, telah terjadi peningkatan permukaan laut setinggi 10 sampai 25 cm. Sementara itu, diperkirakan pada tahun 2100 mendatang akan terjadi peningkatan air laut setinggi 15 sampai 95 cm itu menurut Greenpeace pada tahun 1998. Nah, perubahan iklim juga menyebabkan negara-negara kepulauan seperti Indonesia yang mengancam akibatnya naik permukaan air laut. Seperti contoh di ibu kota Indonesia yaitu Jakarta. Yang kita tahu juga bahwa Jakarta itu lautannya lebih tinggi dibanding daratannya. Nah, ini merupakan suatu contoh dari peningkatan permukaan air laut. Lalu, apakah ada pertanyaan yang masih penasaran ataupun yang harus ditanyakan kepada Ibu? Jika ada, langsung angkat tangan dan sebutkan nama agar dapat mendapatkan poin plus. Nah, karena tidak ada dan kalian juga sudah mengerti, semoga sudah mengerti, di sini Ibu akan memberikan teka-teki silang. Nah, ini juga merupakan tantangan untuk kalian dan Ibu akan menilai kalian bahwa kalian itu mendengarkan Ibu, memahami, ataupun hanya keluar dari telinga kanan dan masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri gitu. Jadi Ibu pengen mengetes kalian apakah kalian memahami ataupun mendengarkan gitu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi teka-teki silang ini. Dibagi kelompok A dan B. Untuk kelompok A itu 1 sampai nomor 5 dan kelompok B itu 6 sampai 10. Coba Ibu akan mengetes kalian, ini soalnya dibagiin dan Ibu akan mengetes. Untuk waktunya, karena kalian juga sudah bekerja sama, Ibu kasih waktu dari sekarang. Sok dimulai. Apakah udah semua? Oh, udah ya. Nah, coba kelompok 1 menjawab pertanyaan dari 1 sampai 5 dan kelompok 6 sampai 10. Coba sok. Nah, karena udah semua dan kalian itu hebat-hebat. Ternyata semuanya mendengarkan penjelasan Ibu dan semuanya berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat, benar, dan tepat waktu gitu. Lalu sebelum itu, Ibu akan menunjuk atau siapa yang mau menyimpulkan materi pada hari ini. Ada nggak? Oh iya, silakan Ayuni. Apa? Iya, betul. Berarti Ayuni sangat mendengarkan penjelasan dari Ibu. Dan Ibu juga akan memberikan kesimpulan dari Ibu sendiri, yaitu pada hari ini tuh kesimpulannya tuh mengenai atmosfer itu merupakan pelindung dari permukaan bumi, dan atmosfer juga memiliki 5 lapisan. Yang pertama ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, selain itu juga dari lapisan atmosfer itu dan perubahan iklim itu akan berpengaruh terhadap kehidupan di planet bumi atau planet kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas, kalian harus mengecek di Google Classroom. Waktunya itu 1 minggu dan diharapkan kalian harus mengerjakan dengan tepat waktu, tidak ada yang telat. Dan semangat semuanya, jangan pernah berhenti belajar. Kalian itu karena punya cita-cita, maka kalian juga harus menggapai cita-cita tersebut agar menjadi orang yang diinginkan oleh kalian dan akan tercapai sesuai dengan harapan dan dukungan kedua orang tua atau keluarga kalian sendiri. Nah, sebelum mengakhiri juga, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai,
Ibu harap kalian terus memahami mengenai materi geografi agar kalian juga bisa lebih dari ibu, bisa lebih sukses dari ibu, dan kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan. Lalu ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.